karunia dan rahmat dari Allah SWT. Usaha kita ini dijadikan pembenahan kebenaran, selalu tercurahkan dari dan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu sana dengar ya Rusdi. Suaranya kurang bersih, Ustadz. Afwan. Suaranya jelas? Kurang bersih. Yang lain bagaimana kedengarnya? Kalau saya masih tidak terlalu jelas. Yang lain bagaimana responnya? Suaranya sama Bu Met, putus-putus. Sama, saya juga putus-putus. Ya, oke. Kurang putus putus, ya. Ustadz. Coba kita lepas speakernya sebentar. Kalau sekarang gimana suaranya jelas? Alhamdulillah. Nah, Jelas. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Insyaallah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana yang menjadi rutinitas kita tiap pekannya, minta kepada Allah azza wa jalla keistiqomahan di dalam amal kebaikan ini, dalam untuk mempelajari dan mengkaji sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah azza wa jalla, yaitu kitab Al-Usul. Yang kemudian kitab ini disyarah oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah azza wa jalla, dan telah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sehingga mempermudah bagi kita untuk mengkaji dan mendalami ya kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama rahmatullahi alaihim. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas bersama ya, pada di halaman 140. Bagi yang memiliki kitabnya silahkan dibuka halaman 140, di mana di situ ya, ada pembahasan tentang beriman akan adanya Allah. Dan mengenai adanya Allah ini bisa dibuktikan dengan fitrah, akal, syara, maksudnya adalah secara syariat, secara dalil, dan indra, panca indra. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana ya membuktikan bahwasanya Allah Azza wa Jalla ini adalah Rabb semesta alam secara fitrah, kemudian secara akal. Nah, insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan masuk dalam pembahasan kali ini di halaman 142 ya, buktian bagaimana Allah Azza wa Jalla itu ada secara syar'i, secara dalil syar'i. Yang dimana di sini sebelum kita mulai kita di bulan Suaranya kembali tidak terdengar, Ustadz. Afwan. Tidak terdengar ya. Ini pecah-pecah begitu, pecah-pecah. Tidak terdengar jelas. Gambarnya bagaimana gambarnya? Gambarnya putus-putus. Gambarnya putus-putus. Bagusnya putus-putus. Ya, kadang terhenti, kadang terhenti. Lebih jelas atau sama saja? Insya Allah, alhamdulillah sudah lebih jelas, lebih baik. Yang lain bagaimana? Jadi udah bagus, bagus Bu, bagus Bu. Oh, sudah bagus. Baiklah, alhamdulillah. Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Tapi belum datang semua ya. Ini baru berapa orang ini? Baru 5, 6. 4 orang lagi ya belum hadir ya. 8 orang sudah. Kita izin Bu Ita izin. Diberikan yang istiqomah insyaallah. Amin, amin, amin. Di bulan penuh berkah ini ya, melipat gandakan pahala kita.
Allah jadikan ini sebagai tabungan akhirat kita ya di bulan Ramadan ini. Masya Allah semua Amin. amalan ibadah Mudah-mudahan. dilipat Amin. gandakan oleh Allah. Karena Amin. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali pun di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif menjelaskan bahwasanya amalan ibadah itu akan dilipat gandakan. Jadi ada waktu-waktu tertentu, ada tempat-tempat tertentu di mana amal ibadah itu dilipat gandakan, sebagaimana dosa itu pun ya akan dilipat gandakan di waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tertentu. Sehingga di sini yang dimana ya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan itu begitu disucikan oleh Allah Azza wa Jalla, begitu diagungkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga amal ibadah sekecil apapun itu akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana amal dosa itu akan dilipat gandakan. Sehingga hati-hati ya jemaah sekalian, ya, tetap jaga hati kita, jaga mata kita, jaga lisan kita ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menzalimi orang lain, karena pada hakikatnya itu akan kembali kepada diri kita sendiri ya, akan kerugian-kerugian dari hal tersebut. Baik, di sini ya pada pembahasan kali ini insyaallah azza wajalla di halaman 142 Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah azza wajalla menjelaskan, adapun dalil syar'i yang menunjukkan adanya Allah adalah seluruh kitab samawi, jadi dari Injil, dari Taurat, dari Zabur ya sampai Al-Qur'an. Walaupun pada hakikatnya kitab-kitab itu kemudian ditahrif, diselewengkan, tapi pada awal permulaan diturunkan kitab itu ketika masih murni dari Allah Azza wa Jalla ya, semua menyatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya Rabb yang berhak disembah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Dan ini juga merupakan mukjizat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu jaganya Al-Quran dari berbagai penyelewengan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hijr, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaga Al-Quran. Kitab-kitab samawi ya, kitab samawi itu dari kata sama itu langit. Kitab-kitab yang diturunkan dari langit dari sisi Allah Azza wa Jalla itu ya semuanya setelah beberapa saat kemudian diselewengkan oleh para pendeta, para rahib, para alim ulama, ahli ibadah dari agama-agama tersebut. Sehingga apa yang terdapat di dalam kitab-kitab suci mereka itu tidak lagi murni berasal dari Allah Azza wa Jalla, tapi perkataan ya manusia masuk ke dalamnya. Tetapi Allah Azza wa Jalla menjaga Al-Qur'an ini ya, menjaga kitab suci Al-Quran, sehingga tidak ada satupun, jangankan perkataan manusia, satu huruf pun, satu harakat pun tidak tergantikan dan tidak pernah terhapus. Sampai kapan? Sampai hari kiamat nanti. Sehingga di sini merupakan kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita yang patut kita syukuri. Ya, di mana seluruh kitab samawi membicarakan tentang adanya Allah. Demikian pula hukum serta aturan dalam kitab-kitab tersebut yang mengatur kehidupan demi kemaslahatan manusia ya, menunjukkan bahwa kitab-kitab tersebut datangnya dari Rabb yang maha bijaksana dan maha mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Ini kalau kita gambarkan ya bagaimana penciptaan manusia, kemudian aturan yang Allah turunkan bagi manusia demi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kalau kita gambarkan ini bagaimana secara logika pabrik mobil ya, pabrik ketika mengeluarkan mobil hanya mengeluarkan mobil begitu namanya untuk servis dan bagaimana aturan-aturan itu sudah ada dikeluarkan oleh pabrik. Sehingga ketika dalam pemakaian mobil itu pun tidak bisa semena-mena. Begitu apalagi kehidupan manusia yang begitu detail dan begitu sempurnanya di kehidupan dunia ini ya. Sehingga semua adab itu telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Dari perkara qada'ul hajah ya sampai perkara bernegara ya, bagaimana di antara yang Nabi SAW ajarkan bagaimana seorang muslim itu untuk makan ya, bagaimana dia untuk minum, bagaimana dia untuk beradab di
tempat qadaul hajat, ya. Kemudian bagaimana dia bermuamalah antara dia dengan Rabbnya, dia dengan dirinya sendiri, dia dengan tetangganya, dia dengan yang lebih besar, dia dengan yang lebih lebih muda. Semua itu telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang musyrikin pun ya berkata kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang dimana ya perkataan mereka ini dinukilkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Orang musyrikin berkata kepada sahabat Nabi Hudzaifah, laqad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Sesungguhnya nabi kalian ini, Muhammad ini, telah mengajarkan kalian segala hal, sampai perkara buang hajat pun, adab-adab dalam buang hajat itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Salman Al Farisi, ta'am ajal. Ya tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita segala hal, sampai perkara masalah adab dalam buang hajat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nahana nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin. Nabi melarang kita ya dalam perkara hajat, yang membuang hajat. Nabi melarang kita untuk menghadap atau membelakangi kiblat ketika kami sedang buang air kecil maupun buang air besar. Nabi SAW melarang kita untuk beristinja dengan menggunakan tulang ataupun dengan kotoran. Nabi SAW melarang kita untuk tidak beristinja menggunakan ya batu yang lebih sedikit jumlah 3. Maksudnya kurang dari 3 tidak boleh. Minimal 3. Dan Nabi SAW juga melarang kita beristinja untuk menggunakan tangan kanan kita. Sampai begitu detailnya ya hal-hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua itu ya datang dari Allah Azza wa Jalla untuk kemaslahatan manusia sendiri. Karena pada hakikatnya Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan ya peribadatan seluruh makhluk-makhluk. Allah Azza wa Jalla tidak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Kita yang membutuhkan Allah Azza wa Jalla untuk mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita dari neraka, dan memasukkan kita ke dalam surganya. Sehingga prinsip ini yang harus dihadirkan setiap muslim dalam setiap ibadahnya. Karena banyak orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban itu hanya untuk penggugur kewajiban. Ya, dia mendatangkan ibadah, dia menghadirkan ibadah, melakukan ibadah, hanya untuk menggugurkan kewajiban, sehingga apa yang dia lakukan itu tidak dia resapi dan tidak dia hayati. Seseorang yang ketika dia melakukan sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban, maka dia akan melakukan sholat sekedarnya begitu saja. Tetapi ketika dia menyadari bahwa sholat itu adalah perkara yang sangat dia butuhkan, ya, sholat itu adalah ibadah yang sangat dia butuhkan, maka dia akan benar-benar fokus, dia akan benar-benar khusyuk, dia akan benar-benar serius, dia akan benar-benar meminta kepada Allah Azza wa Jalla ya dari ibadah-ibadah yang dia lakukan. Sehingga di sini akan ada perbedaan yang begitu besar ketika ibadah dilakukan hanya untuk menggugurkan kewajiban dan ibadah yang dilakukan karena kebutuhan kita kepada Allah. Kita yang butuh kepada Allah. Maka dia itu ya, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena pada hakikatnya khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, terkadang manusia itu sangat sombong sekali. Dia mengedepankan ya logikanya, dia mengedepankan memprioritaskan kemampuannya, kemampuan dia dalam menganalisa, ya, kemampuan dia dalam melakukan berbagai hal, ya. Dia mengandalkan tenaganya, mengandalkan penglihatannya, mengandalkan semuanya itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Yang pada hakikatnya manusia itu sendiri lemah, tidak dapat melakukan apa-apa kecuali pertolongan, kecuali bantuan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada dirinya. Baik, di sini ya seluruh kitab-kitab samawi ya datang dengan memberikan penjelasan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Kitab-kitab tersebut menceritakan kejadian alam yang dibenarkan oleh kenyataan. Hal itu menunjukkan bahwa maksudnya kitab itu berasal dari Allah ya, Rabb yang Maha Kuasa, mewujudkan isi berita yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Berapa banyak ya orang-orang ilmuwan dalam kedokteran yang kemudian masuk ke dalam Islam. Sebelumnya mereka kafir kepada Allah, masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena mendapati ya kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, kebenaran yang ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Karena kalau seandainya kita menggunakan akal kita, ya
misalnya kita tidak akan dapat ya mengimani semua apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengandalkan akal kita, karena ada sesuatu yang di luar akal kita, ada sesuatu yang gaib, yang kewajiban kita hanyalah untuk mengimani tanpa banyak bertanya dan tanpa banyak mengkritik. Ya. Baik, itu yang C ya. Yang D, adapun dalil indrawi, maksudnya secara panca indera, yang menunjukkan akan adanya Allah Azza wa Jalla terdapat dalam 2 poin. Yang pertama, kita sering mendengar dan menyaksikan orang-orang yang dikabulkan doanya. Nah, ini kan ijabatut da'wah, ijabatut du'a. Ketika Allah Azza wa Jalla mengijabahi doa seseorang, ya. Ada yang meminta kepada Allah, ada yang memelas kepada Allah, ada yang merengek kepada Allah untuk diberikan suatu hal. Lalu Allah Azza wa Jalla ijabahi doanya. Kita banyak mendengar dan kita banyak menyaksikan. Maka sebagian dari kita pun pernah merasakan hal tersebut. Ya, ketika di ujung kesulitan dan kita meminta kepada Allah untuk diberikan kemudahan, seketika itu pula Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kepada kita. Ya. Ditolongnya orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan, ini semua menjadi bukti kuat akan adanya Allah. Akan adanya Allah. Firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-76, "Wa Nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu." Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa dan kami memperkenankan doanya, kami ijabahi doanya. Jadi dengan ijabah dari doa-doa yang dipanjatkan oleh para hambanya, ini menunjukkan akan keberadaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Ijabah-ijabah doa yang Allah Azza wa Jalla perkenankan. Dalam Sahih Al-Bukhari, ya, kitab karangan Imam Bukhari rahimahullah azza wa jalla, beliau menukilkan sebuah hadis ya, yang ceritakan oleh sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadimnya Rasulullah, pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun, dalam riwayat yang lain 10 tahun ya, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau katakan, bertahun-tahun saya melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidak pernah dibentak, tidak pernah dicaci, ya, tidak pernah dimarahin sama Nabi, tidak pernah dipukul, ya. Ini menunjukkan bagaimana tingginya dan besarnya akhlak dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kata Anas bin Malik, tidak pernah mengatakan kepada Anas, kenapa kamu tidak melakukan ini, atau kenapa kamu meninggalkan ini. Jadi sampai hal-hal yang seperti itu saja ya, sangat detail Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mengintimidasi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam pelayanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seorang badui, kata Anas bin Malik ya, suatu ketika pernah hadir dalam sholat Jumat. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, dia berkata, "Wahai Rasulullah, harta telah musnah, halakatil amwal." Dalam lafaz hadisnya halakatil amwal. Harta-harta kita ini sudah musnah semua. Dan keluarga kami kelaparan, wahai Rasulullah. Maksudnya kenapa? Musim paceklik ya, yang kemudian berkepanjangan, musim kemarau yang sangat panjang, yang mengakibatkan ya tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh menghasilkan buah-buahan ya. Kemudian hewan-hewan ternak pun karena tumbuhan tidak ada, satu persatu mati ya. Harta kita satu persatu, wahai Rasulullah, gara-gara musim kemarau ini musnah. Keluarga kami, anak istri kami pun pada kelaparan. Maka wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk kami agar diturunkan hujan. Kata si badui ini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan dan berdoa. Ya. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk diturunkan hujan. Setelah itu ya, secara otomatis ya, awan itu kemudian saling berkumpul ya, bergerak di satu titik di atas Madinah, mendung.
di atas langit laksana gunung. Sebelum Nabi SAW turun dari mimbar, kata Anas bin Malik, saya melihat air hujan membasahi jenggot beliau. Jadi seketika itu pula ketika Nabi meminta untuk diturunkan hujan, Allah Azza wa Jalla mengijabahi permintaan Nabi. Lalu di Jumat berikutnya, berdirilah orang Badui yang pada kesempatan pekan lalu meminta kepada Nabi untuk diturunkan hujan. Saking Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat yang begitu luas kepada Nabi, jadi hujan dari hari Jumat, kemudian Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, sampai Jumat lagi, itu hujan terus turun. Lalu orang Badui tersebut, di Jumat berikutnya, di Jumat yang kedua, dia kembali berdiri. Atau dalam riwayat yang lain juga dikatakan orang Badui yang lainnya, bukan dia, orang lain. Berkata, wahai Rasulullah, bangunan-bangunan hancur. Maksudnya rumah-rumah kami ini hancur, wahai Rasulullah. Kenapa? Karena hujan yang terus turun. Hujan yang terus turun. Ya. Banjir sana sini. Dan harta benda kami terendam air. Maka dia meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan agar hujan itu diberhentikan. Ya, sudah katakan di sini, maka berdoalah kepada Allah untuk kami. Lalu beliau, yaitu Nabi SAW, mengangkat tangannya dan berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan bukan di atas kami. Ya, yang dijadikan sunnah adalah membaca doa ya ketika hujan kemudian begitu deras ya, dan kita khawatir akan terjadi banjir atau musibah-musibah yang lainnya, maka dikatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, ya turunkanlah hujan di sekitar kami ya, dan bukan di atas kami. Lalu Nabi SAW menunjuk ke suatu arah dan hujan pun seketika itu reda. Nah, ini merupakan dalil ya bahwasanya Allah Azza wa Jalla ya, itu dapat dibuktikan keberadaannya dengan menggunakan indera, panca indera. Kenapa? Karena kita dapat melihat langsung orang-orang yang berdoa kepada Allah itu diijabahi. Kita dapat mendengar langsung bagaimana orang-orang salihin yang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan itu langsung diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau katakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tentang terkabulnya doa ini masih bisa kita saksikan hingga sekarang. Jadi ini bukan hanya kejadian yang Nabi SAW alami bersama para sahabatnya di masa itu saja, tidak. Sampai zaman ini pun, sampai detik ini pun, banyak sekali orang-orang yang meminta kepada Allah dan seketika itu pula Allah ijabahi doanya. Yakni bagi yang bersungguh-sungguh dalam doanya dan mau memenuhi syarat-syarat adab-adab dalam berdoa, sehingga Allah Azza wa Jalla yang mengabulkan doanya. Di antaranya adalah tidak memakan harta yang haram, tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram, pakaian yang haram, rumah yang haram. Ini adalah di antara syarat-syarat dikabulkannya doa oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang pertama ya pembuktiannya, yang kedua tanda-tanda kenabian seorang utusan yang disebut mukjizat, yang banyak ya orang mendengar dan menyaksikannya. Jadi mukjizat sendiri yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasulnya, ini adalah pembuktian akan adanya Allah, dapat dibuktikan dengan panca indera. Di mana mukjizat ini adalah suatu bukti yang sangat kuat akan adanya zat yang telah mengutus mereka. Maksudnya mengutus para nabi dan para rasul, yang tidak lain dia adalah Allah. Sebab hal itu adalah kejadian yang di luar kemampuan manusia. Hal-hal yang kemudian tidak dapat dilakukan oleh manusia, seperti Nabi Musa alaihissalam ya, melempar tongkat kemudian berubah menjadi ular yang besar, yang kemudian mengalahkan ular-ular dari para penyihir, memukulkan tongkat, kemudian laut pun terbelah. Nabi SAW membelah bulan, ya. Kemudian para nabi sebelum-sebelumnya yang kemudian
menghidupkan yang mati, kemudian menyembuhkan berbagai penyakit, menyembuhkan yang buta, dan berbagai mukjizat-mukjizat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada para nabi dan para rasul. Itu adalah pembuktian bahwasanya ada zat yang maha kuat, maha besar, maha kuasa, ya, yang telah mengutus mereka. Diadakan sebab hal itu adalah kejadian di luar kemampuan manusia yang diadakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah sebagai penguat dan pembela para rasulnya dalam menyampaikan risalah. Sebagai contoh mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tatkala beliau diperintahkan memukulkan tongkatnya ke laut, maka dipukulkanlah tongkatnya ke laut sehingga terbelahlah lautan tersebut menjadi 12 jalan yang kering, benar-benar kering. Dan air di antara jalan-jalan tersebut ya laksana gunung. Di laut yang begitu luasnya, ya, seakan-akan jalan itu terpisah, ya. Jalan di bawah itu, dasar laut itu benar-benar menjadi kering, itu bisa dilewati oleh Nabi Musa bersama pengikutnya, kemudian nanti diikuti oleh Fir'aun bersama bala tentaranya. Nah, air yang kemudian di sampingnya itu Allah Azza wa Jalla jelaskan, Allah Azza wa Jalla gambarkan itu, fakana kullu firqin kataudil azim. Tiap-tiap belahan itu bagaikan gunung yang besar, saking tingginya. Dari dasar laut, air yang membelah itu saking tinggi dan saking besarnya, Allah ibaratkan bagaikan gunung. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-63, Allah Azza wa Jalla berfirman, فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan seperti gunung yang besar. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia. Sehebat apapun manusia itu. Ya, secanggih apapun manusia itu. Dan ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pembenaran akan risalah yang beliau bawa kepada manusia ketika itu, kepada Bani Israel. Contoh lain mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa. Kalau tadi kita bahas Nabi Musa, kita sekarang pindah kepada Nabi Isa alaihissalam, berupa menghidupkan orang yang mati. Nah, ini mau orang secanggih apapun tidak akan pernah bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi ini Allah berikan kemampuan ini kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pembenaran bahwasanya yang mengutus Nabi Isa itu adalah zat yang maha kuat, zat yang maha benar, zat yang maha besar, zat yang maha tinggi, zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Isa itu bukan sesuatu yang datang dari pemikiran beliau. Apa yang datang dari Nabi Musa itu bukan sesuatu ya dari khayalan Nabi Musa sendiri, tidak. Apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW itu bukan sesuatu yang kemudian ya menjadi hasil pemikiran dari Nabi Muhammad sendiri, tidak. Itu semua ada risalah yang Allah titipkan kepada mereka untuk menyampaikan kepada kaum-kaumnya. Nabi Isa ya berupa menghidupkan orang mati dan mengeluarkan ya dari kuburannya atas izin Allah. Ini harus digarisbawahi, atas izin Allah. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran ayat yang ke-49, wa uhyil mauta biiznillah. Kata Nabi Isa, dan aku menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Dalam ayat yang lain, Al-Maidah ayat yang ke-110, ya, Allah Azza wa Jalla sebutkan, wa idh tukhrijul mauta biizni. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur sehingga dia menjadi hidup dengan seizinku. Contoh lainnya mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW tatkala orang-orang kafir Quraisy meminta bukti kenabiannya.
Ini banyak sekali Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam Al-Quran bagaimana kaum-kaum yang sombong ini meminta kepada para nabi untuk dibuktikan apa benar engkau itu diutus oleh Allah. Apa benar engkau itu kemudian ya diperintahkan oleh Allah kepada kami untuk menunjukkan hal-hal yang membuat mereka terheran-heran yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Tapi karena memang asalnya adalah mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun didatangkan dengan berbagai bukti dan berbagai penjelasan, mereka tetap berpaling dari Allah Azza wa Jalla dan mengingkari para rasulnya. Ya, sifat orang-orang kafirin seperti itu. Maka Nabi SAW ketika diminta oleh orang-orang kafir Quraisy untuk membuktikan ya kenabiannya, Nabi menunjuk bulan. Ditunjuk oleh Nabi SAW hingga bulan itu terbelah menjadi dua. Kejadian ini disaksikan oleh banyak orang. Ya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat yang 1 sampai ke 2, "Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir." Telah dekat datangnya saat itu. Sa'ah maksudnya adalah hari kiamat, wang syaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Jadi Allah Azza wa Jalla jelaskan dalam surat Al-Qamar ayat 1 sampai 2, khususnya di ayat yang pertama ini bahwasanya bulan itu pernah terbelah. Dalam mukjizat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pembuktian kepada orang-orang kafir Quraisy akan kedustaan mereka ketika mereka mendustakan Nabi Muhammad. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda atau suatu mukjizat, ayat, maka mereka akan berpaling. Ya, yu'ridu, mereka akan berpaling. Dan seraya mereka berkata ini adalah sihir yang terus-menerus. Maksudnya dilakukan oleh Muhammad. Ini sihir. Dan mereka menganggap semua mukjizat yang datang dari Allah Azza wa Jalla itu adalah sebagai sihir. Selalu diingkari oleh mereka. Mereka tidak mau mengakui bahwasanya itu adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla sebagai pembuktian akan risalah yang dibawa oleh para rasul dan para nabi. Tanda-tanda yang secara nyata itu bisa disaksikan dengan panca indera yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menguatkan dan memenangkan para rasulnya. Dan hal itu menjadi atau merupakan bukti kuat akan adanya Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama tadi secara panca indera ya, buktian adanya Allah pertama adalah dengan diijabahinya doa-doa orang yang meminta kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah dengan mukjizat yang Allah berikan kepada para rasul dan kepada para nabi. Yang pertama itu berkaitan dengan beriman kepada adanya Allah, pembuktiannya dengan fitrah, akal, syara' dan indra. Ini poin pertama ya. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Masuk pada poin yang kedua, mengimani rububiyahnya. Sekarang ini setelah kita bisa membuktikan Allah Azza wa Jalla akan keberadaannya Allah baik secara fitrah, akal, ya, kemudian panca indera, dalil dan lain sebagainya, kita berpindah kepada ya bagaimana mengimani Allah Azza wa Jalla dari segi rububiyahnya. Dan yang nanti kita akan bahas sebentar. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Mengimani Allah Azza wa Jalla dari segi rububiyahnya. Artinya adalah dialah Rabb yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu dan penolong bagi Allah. Jadi sekali lagi kita tekankan bahwasanya Allah itu tidak memiliki dan tidak membutuhkan sekutu. Tidak butuh penolong. Yang dimana Rabb di sini artinya adalah zat yang memiliki hak mencipta, ya, menciptakan, berkuasa dan hak untuk memerintah. Ini makna yang terkandung dalam kata Rabb. Zat yang memiliki hak untuk mencipta,
hak untuk berkuasa, hak untuk memerintah. Tidak ada pencipta yang hakiki, tidak ada penguasa secara mutlak, dan tidak ada yang berhak memerintah kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi ini pemahaman secara umum tentang bagaimana kita beriman kepada Allah dari segi kerububiyahannya. Berarti tauhid rububiyah adalah kita meyakini di dalam hati kita bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan, zat yang menguasai, zat yang mengatur, zat yang berhak untuk membuat aturan, berhak membuat hukum perintah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah, menciptakan dan memerintah itu hanyalah haknya Allah. Jadi sebagaimana ya hanya Allah yang berhak untuk menciptakan, maka seperti itu pula hanya Allah lah yang berhak untuk membuat hukum. Hanya Allah lah yang berhak ya melarang dan memerintahkan. Hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk membuat undang-undang. Manusia tidak punya hak sama sekali untuk mengatur manusia yang lain, yang dimana aturan manusia tersebut menyisi aturannya Allah Azza wa Jalla. Karena ini ya, sama saja orang itu ketika dia membuat hukum yang menyelisih hukumnya Allah, dia memposisikan dirinya sebagai Rabb. Dia memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Dia memposisikan dirinya sebagai Rabb. Kenapa? Karena yang berhak untuk membuat aturan hukum undang-undang itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Adapun manusia membuat hukum, ya, hukum mereka tidak boleh menyelisih hukumnya Allah. Jikalau menyelisihi, maka ini adalah kekufuran yang sangat jelas dan sangat gamblang. Di dalam surat Fatir ayat yang ke-13 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Yang berbuat demikian itu adalah Allah Rabbmu. Kepunyaannya lah kerajaan ada di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang kamu seru ya, sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki apapun di dunia ini walaupun setipis kulit ari. Itu sesuatu yang sangat ya, remeh sekalipun mereka tidak miliki di dunia ini. Semua yang mereka miliki itu pemberian dari Allah. Manusia, apapun yang mereka miliki di dunia ini semuanya dari Allah. Dia tidak modal sedikit pun. Apapun yang dia ini dari Allah semua. Tidak ada yang mengingkari sifat rububiyah Allah ini melainkan orang-orang yang sombong, lagi ingkar, yang tidak meyakini ucapannya sendiri. Maksudnya apa? Dalam hati dia membenarkan adanya Allah, tapi sifat sombongnya lah yang menutupi, yang menghalangi dirinya untuk beriman kepada Allah. Jadi maksud Syekh di sini mengatakan hal ini bahwasanya kerububiyahannya Allah Azza wa Jalla ini pun ya diakui oleh orang-orang kafirin, diakui oleh orang-orang musyrikin, yang dimana mereka tidak mengedepankan rasa sombongnya, tidak mengedepankan rasa ingkarnya, dan mereka membenarkan apa yang ada dalam hati mereka. Dalam hati kecil mereka mengatakan satu-satunya Rabb itu Allah. Nah, yang mengingkari siapa? Yang mengingkari adalah orang-orang musyrikin kafirin yang dipenuhi dengan sifat kesombongan dan pengingkaran. Yang dimana mereka, ya, apa yang mereka ucapkan itu pun menyelisihi apa yang ada di dalam hatinya. Seperti yang terjadi pada diri Fir'aun. Tatkala ia berkata kepada kaumnya dalam surat An-Nazi'at, Allah ceritakan ya bagaimana perkataan Fir'aun kepada kaumnya. Yang ke-24, Ana rabbukumul a'la. Akulah, kata Fir'aun, Rabb kalian, Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi sini Fir'aun mengkultuskan dirinya, menunjuk dirinya untuk menjadi seorang pencipta, untuk menjadi Rabb, menjadi Tuhan.
Dalam surah Al-Qasas juga diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana ya, ucapan sombongnya si Fir'aun. Ketika dia berkata di ayat yang ke-38, ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai para pembesar kaumku, kata Fir'aun, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagi kalian selain diriku sendiri. Jadi dari apa yang aku ketahui, kalian itu tidak punya Tuhan kecuali aku. Nah, siapa? Kata Fir'aun. Begitu sombongnya. Dan di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga ceritakan, ya, dalam surat An-Naml ayat yang ke-14. Makanya kalau kita perhatikan jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, Allah Azza wa Jalla banyak sekali di dalam Al-Quran menceritakan tentang kisah Fir'aun. Dari satu kisah, dua kisah, sampai banyak sekali Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kenapa Allah Azza wa Jalla ulangi kisah-kisah ini? Padahal kisahnya sama. Ini untuk sebagai penekanan dari Allah Azza wa Jalla agar orang-orang yang datang setelah mereka itu tidak mengulangi kesalahan yang sama, tidak melakukan dosa yang sama. Sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun. Nah, Fir'aun ini begitu sombongnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia lebih mengedepankan dirinya dibandingkan kebenaran. Nah, sifat inilah yang banyak sekali orang yang tidak sadar bahwasanya mereka itu ya melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Telah datang kepadanya kebenaran, tetapi karena kesombongan, ego ya yang tinggi, ya, gengsi yang tinggi, akhirnya secara mentah-mentah kebenaran itu dia tolak. Ini tanpa dia sadari bahwasanya ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullahi alaihi. Dan ini adalah sebagai wanti-wanti yang Allah berikan kepada manusia dengan pengulangan kisah-kisah Nabi Musa dengan Fir'aun di dalam Al-Quran berkali-kali. Sebagai isyarat bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang sangat tidak baik. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat An-Naml ayat yang ke-14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka sendiri, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Apa maksudnya ini? Baik Fir'aun, pasukannya, orang-orang yang bersamanya, secara lisan mereka mengingkari Nabi Musa alaihissalam, mengingkari Allah Azza wa Jalla, tetapi di dalam hati mereka meyakini kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan ini yang menceritakan adalah Allah, karena Allah Maha mengetahui hati. Allah Maha mengetahui hati, baik mukmin maupun kafir. Allah mengetahui hati mereka seperti apa. Tapi hati yang baik dengan pengingkaran lisan tidak menjadikan orang itu muslim. Ini makanya iman itu harus 3 lengkap. Ya, mengucapkan dengan lisan, i'tiqad dengan keyakinan hati, dan melakukan amal jawari. Cukup tidak hanya dengan hati saja? Tidak. Ini buktinya ayat ini. Kalau seandainya keyakinan itu cukup hanya dengan hati, walaupun tidak terucap secara lisan, maka sesungguhnya Fir'aun dan bala tentaranya, orang-orang yang bersamanya adalah muslimin, membenarkan Allah. Tapi ternyata tidak. Ya, tidak cukup hanya meyakini dengan hati tanpa membenarkan secara lisan dan bukan dengan amal jawari. Juga firman Allah Azza wa Jalla menceritakan ucapan Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun. Ini kita bahas ya bagaimana ucapan sombongnya Fir'aun kepada Nabi Musa dan kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita ya bahas bagaimana ucapan Nabi Musa kepada Fir'aun sendiri dalam surat Al-Isra ayat yang ke-102. Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad alimta. Ya, ini nukilan tentang ucapan Nabi Musa. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair
wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Kata Nabi Musa kepada Firaun, sesungguhnya kamu telah mengetahui wahai Firaun. Jadi di sini Nabi Musa pun membenarkan bahwasanya Firaun dalam hatinya, dari gerak-geriknya, dari korina-korina yang ada, dia membenarkan akan adanya Allah dan membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi. Sebagai bukti-bukti yang nyata akan kebenaran risalah yang aku bawa. Sesungguhnya aku mengira kamu, wahai Fir'aun, adalah seseorang yang akan binasa. Mengira di sini ya, bukan maknanya secara zon, prasangka, tidak, tetapi dengan keyakinan. Saya yakin, wahai Fir'aun, bahwasanya engkau kelak akan binasa karena kesombongan itu. Oke, dosa yang sangat besar sekali ini, sombong. Batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu sombong ya, definisi sombong itu dua. Unsurnya menolak kebenaran, sehingga dalam kondisi apapun ya, hendaknya seorang muslim tidak boleh dia menolak kebenaran yang datang kepadanya. Walaupun dalam kondisi apapun. Seorang muslim dia tidak boleh untuk menolak kebenaran. Dia harus menundukkan egonya, dia harus menundukkan ya, kepribadiannya. Dia harus mengedepankan kebenaran yang datangnya dari Allah dan dari Rasulnya. Karena itu orang-orang musyrikin ya juga mengakui dan meyakini sifat rububiyahnya Allah. Kalau tadi Fir'aun, ya Fir'aun meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakannya. Fir'aun meyakini dalam hati bahwasanya apa yang dibawa oleh Musa itu adalah suatu kebenaran. Pembenaran itulah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Keyakinan itu yang disebut dengan tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah ini pun diamalkan oleh orang-orang musyrikin karena mereka mengakui dan meyakini tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang memberikan mereka rizki, makan, minum, tempat tinggal, semuanya Allah. Tapi di saat yang bersamaan mereka melakukan kesyirikan ya terhadap sifat uluhiyahnya. Jadi ada sifat rububiyah, ada sifat uluhiyah. Naam ya, mereka memang melakukan dan meyakini rububiyahnya Allah. Tetapi apa yang mereka lakukan di dunia dari berbagai kesyirikan dan kekufuran itu menyelisihi tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-84 sampai 89. Ini ayatnya lumayan panjang nih. Ada yang bersedia baca atau tidak? Jemaah silakan tafadhalu. Ayo silakan. Mau baca ayatnya silakan. Tiga. Iya. Main lah gantian, Lah, udah jangan lah, malah tolak-tolak. dengar suaramu, Ai. Baiklah. Benerin ya kalian. Yes. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillahi afala tattaqun. Qul man rabbus samawati Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Ayaquluna lillahi qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa
Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in fa huwa yujiru wa la yujaru alaihi kuntum ta'lamun sayaquluna lillahi fa anna tusrafun. Masya Allah, tabarakallah, jazakillahu khairal jaza. Semoga Allah balas ya tilawah yang baik dan indah ini dengan surganya insya Allah. Taib, di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-84 sampai ke-89 Allah Azza wa Jal ya ceritakan kepada kita bagaimana ya kontradiksi yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Amalan mereka ya, ibadah mereka menyelisihi dengan pengakuan mereka. Jadi tauhid uluhiyah mereka, tauhid rububiyah mereka menyelisihi tauhid uluhiyah mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang ke-84, "Qul limanil ardu wa ma fiha in kuntum ta'lamun." Ya, kata Allah Azza wa Jalla, kepunyaan siapakah bumi ini? Bumi ini milik siapa? Siapa yang menciptakan bumi? Waman fiha, dan apa-apa yang ada di dalam bumi milik siapa semuanya? In kuntum ta'lamun, jikalau seandainya kalian mengetahui. Wahai Muhammad, tanya ini ke mereka. Qul, tanya ini ke mereka wahai Muhammad. Siapakah pemilik bumi? Siapakah pemilik seluruh apa yang ada di dalam bumi? Sayaquluna lillah. Maka orang-orang musyrikin itu akan mengatakan lillah, milik Allah. Tauhid bukan nih? Tauhid bukan Ya, ya. Tauhid apa? Rububiyah. Tauhid rububiyah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul afala tadhakkarun." Kata Allah Azza wa Jalla, ya. Maka apakah kamu tidak ingat? Jadi di sini pengakuan mereka terhadap kekuasaan Allah, ya, pengakuan mereka akan bahwasanya semua ini Allah yang menciptakan, saya ini diciptakan oleh Allah, Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Ini tidak cukup dalam memasukkan mereka ke dalam lingkaran kategori muslim. Karena muslim itu ya harus sama antara apa yang mereka ucapkan dengan apa yang mereka lakukan. Walaupun mereka mengakui hal-hal tersebut, kalau hakikatnya amalan mereka masih menyekutukan Allah dalam peribadatan, maka tidak dikatakan sebagai muslim. Mau berbuih seperti apapun lisan mereka dalam mengakui ini dan itu, maka itu tidak akan pernah dianggap, ya, tidak akan pernah dibenarkan di dalam agama. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim." Katakan Muhammad kepada mereka. Tanya kepada mereka. Siapakah ya pemilik 7 langit berlapis? Wa rabbul arsyil azim, dan siapakah pemilik arsy yang besar? Jadi bumi sudah ditanya, diakuin. Bumi punya siapa? Punya Allah. Allah perintahkan lagi kepada Muhammad. Muhammad tanya lagi ke mereka tuh. Langit yang 7 dan arsy yang besar punya siapa? Sayaquluna lillah. Mereka akan menjawab, lillah. Semuanya itu kepunyaannya Allah. Qul afala tattaqun. Muhammad katakan ke mereka, maka apakah kamu tidak bertakwa? Apa enggak takut kamu sama Allah? Kamu tahu loh bahwasanya Allah yang ciptakan langit dengan 7 lapis. Kamu tahu dan kamu meyakini bahwasanya Allah pemilik arsy. Allah yang memiliki bumi dengan seisinya. Tapi perbuatan amal ibadah menyelisihi pengakuan. Kesyirikan yang engkau lakukan ini menyelisihi apa yang engkau akui. Tidakkah kamu bertakwa kepada Allah? Tidakkah engkau takut kepada Allah? Ayat selanjutnya, kata Allah Azza wa Jalla,
Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapa yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedangkan dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Allah Azza wa Jalla melindungi, tapi tidak ada satupun makhluknya yang dapat terlindungi dari azabnya Allah ketika Allah menghendakinya. Ya. In kuntum ta'lamun, jikalau kalian mengetahui siapa yang mengurus alam semesta ini. Jika ditanya orang-orang musyrikin, apa jawabannya? Sayaquluna lillah. Mereka mengatakan semuanya itu adalah kepunyaan miliknya Allah. Qul fa anna tusharun, katakanlah kalau demikian maka dari jalan manakah kalian tertipu? Ayat ini menyatakan bahwasanya orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang tidak sombong, yang tidak mengingkari, mereka akan mengakui kerububiahannya Allah. Berbeda dengan Fir'aun tadi. Orang kafir pun terbagi ya. Walaupun semuanya kafir dan semuanya dalam api neraka. Ada yang sombong. Sombong ini mengingkari. Ya, mengingkari bahwasanya Allah yang menciptakan semuanya. Dan menisbatkan dirinya ya sebagai Tuhan. Ada lagi orang kafir yang mereka mengakui bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan ini dan itu, mengatur ini dan itu, menguasai ini dan itu, tetapi mereka praktek ibadahnya tidak menyembah semata-mata Allah. Baik. Dalam ayat lainnya ya di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-9, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala in sa'altahum." Sungguh jikalau kamu tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna, ada nun di sini ya. Nun ini kalau dalam ilmu bahasa Arab disebut sebagai nun taukid. Nun sebagai penegasan, benar-benar, maknanya adalah benar-benar. Niscaya mereka benar-benar akan mengatakan khalaqahunnal azizul alim. Kalau ditanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, jawaban mereka bukan sekedarnya begitu saja. Ya, mereka mengatakan, benar-benar mereka akan mengatakan, khalaqahunnal azizul alim. Semuanya diciptakan oleh zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-87. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah qul fa anna yufakun." Kalau tadi tanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kalau di ayat ini yang ditanya adalah siapa yang menciptakan diri mereka. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan diri mereka? La yaqulunna, kata Allah. Niscaya benar-benar mereka akan mengatakan yang menciptakan kami ini adalah Allah. Katakanlah, fa'anna yufakun. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari penyembahan kepada Allah semata? Perintah Allah mencakup urusan alam semesta dan syariat. Ya, perintah Allah ini mencakup urusan yang ada di alam semesta secara keseluruhan dan begitu juga syariat agamanya. Sebagaimana Allah adalah pengatur segala urusan di alam semesta, ya, sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki. Allah yang mengatur di alam semesta ini. Ada manusia yang tinggi, ada manusia yang pendek, itu aturannya Allah. Ada manusia yang berkulit putih, ada manusia yang berkulit hitam, itu aturannya Allah. Ada yang di sini turun hujan, ada yang di sana musim kemarau, itu semua aturannya Allah. Ya, sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki. Maka sebagaimana Allah sebagai pengatur segala urusan di alam semesta, Allah juga sebagai penentu syariat di dalamnya. Dia berhak melarang, ya, memerintahkan. Dalam agama syariat itu hanya Allah. Baik masalah ibadah maupun hukum-hukum muamalah. Ya, bagaimana? Di sini jelaskan oleh Syekh.
Baik masalah itu adalah ibadah maupun muamalah. Ibadah ini berarti hubungan antara manusia kepada Allah. Muamalah berarti dari manusia ke manusia. Sesuai dengan hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Maka barang siapa yang menjadi penentu syariat selain Allah. Apa maksudnya di sini? Barang siapa yang membuat syariat, barang siapa yang membuat hukum, barang siapa yang membuat undang-undang yang menyelisihi syariatnya Allah, maka dia telah menyekutukan Allah, ya, dan tidak mewujudkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ancamannya ini besar, ya. Mas sekalian, ini berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan tauhid, ya. Kita hidup di dunia ini, yang paling berharga yang kita miliki adalah iman. Kalau iman kita sudah hilang, ya, sebesar apapun dunia yang kita miliki, semahal apapun harta benda yang kita miliki, semua itu tidak berguna. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang tidak lama. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, mati, selama-lamanya masuk ke dalam neraka. Jadi semua apa yang kita miliki di dunia ini, walaupun itu adalah suatu yang wah di hadapan manusia, di pandangan manusia kita adalah orang yang dihormati, kalau kita sudah kehilangan iman, kita menjadi orang yang paling hina di sisi Allah Azza wa Jalla. Hina sekali. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan mengangkat derajat kita di akhirat. Kita akan direndahkan serendah-rendahnya, dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi seseorang yang memiliki keimanan, dia jaga keimanannya, dia jaga tauhidnya. Dia jaga bagaimana keyakinan dia kepada Allah Azza wa Jalla, keimanan dia kepada Allah, maka ini adalah orang yang paling beruntung. Dalam berbagai hadisnya Nabi SAW menjelaskan, ya, bahwasanya orang yang datang dengan dosa selain syirik, ya, sebesar bumi, dia datang kepada Allah Azza wa Jalla kelak di akhirat dengan dosa sebesar bumi. Bisa bayangkan, sebesar bumi dosanya. Tapi ketika dia tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla, Allah datangi dia dengan maghfirah semisal atau sebesar dosanya. Jadi yang namanya dosa selain dosa syirik, itu tahtal masyiah, di bawah kehendaknya Allah. Kalau Allah ingin ampuni, semuanya akan diampuni. Semuanya akan diampuni. Kalaupun Allah ingin azab dia, Allah ingin hukum dia, tidak akan Allah lipat gandakan. Sesuai sekedar dengan apa yang dia lakukan. Satu kesalahan dibalas dengan satu kesalahan. Ya. Allah Azza wa Jalla tidak akan menzalimi hamba. Tapi kalau dalam kebaikan, satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat, ya, sebagaimana dalam hadisnya, menjadi 700 kali lipat, ila ad'afin katsirah, menjadi berkali kali lipat yang sangat banyak. Menunjukkan luasnya dan besarnya rahmat Allah, karunia Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya. Ya. Jadi di sini mengingatkan kepada kita, ya, seperti fiddin, azani Allah wa yakum, jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, akan pentingnya meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat yang berhak untuk menetapkan hukum. Jadi kita hidup di dunia ini, ya, di dunia ini sudah terima beres, ya. Kewajiban kita sudah sami'na wa ta'na. Sami'na, kami mendengar, ata'na, kami taat. Ya Allah, kami mendengar dan kami taat. Apapun yang kau syariatkan dalam syariatmu, kami mendengar dan kami taat. Tidak perlu untuk bertanya, ya, tidak perlu untuk protes, tidak perlu untuk mengkritisi, ya. Nah, orang-orang liberal ini kebablasannya itu di situ, mengkritisi agama, mengkritisi syariat, kritisi hal-hal lain, ya. Kritisi aturan-aturan dibuat manusia, tapi kalau aturan dibuat oleh Allah, tidak boleh kritis, harus taklid buta sudah. Aturan dari Allah dan Rasulnya taklid buta sudah, tutup mata ikuti. Tanpa harus kita tahu apa hikmahnya, tanpa harus kita tahu apa faidahnya, ya. Tanpa harus kita tahu apa dibalik semua itu. Karena kita tidak diminta oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengetahui setiap hikmah yang Allah perintahkan di setiap perintahnya.
Setiap hikmah yang Allah ya jadikan di setiap larangan-larangan yang Allah larang kita dari hal-hal itu. Itu bukan kewajiban kita untuk mencari hikmah di setiap kondisi, setiap perintah, tidak. Tapi kewajiban kita hanyalah untuk taat dan patuh tunduk kepada perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan taslim dan menyerahkan diri kita kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, nusukku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Jadi hidup mati kita itu bukan untuk negara. Hidup mati kita itu bukan untuk tanah air. Salah, ini pemahaman yang salah, menyesatkan. Ya. Hidup dan matinya kita itu untuk Allah. Untuk Allah. Untuk Allah Rabb semesta, untuk Allah Rabb semesta alam, bukan untuk selain. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan ya Mas sekalian rahmatillah Allah azza wajal. Insyaallah tabaraka wa taala pada kesempatan berikutnya kita akan membahas dan masuk kepada tauhid wajal. Itu ada dari segi fitrah, dari segi akal ya, kemudian dari segi dalil syar'i yang terakhir dengan indra ya. Kemudian pada hari ini kita bahas tentang tauhid rububiyah. Maka pada pertemuan yang akan datang insyaallah azza wajalla kita akan masuk kepada tauhid uluhiyah atau disebut oleh para ulama dengan tauhid ibadah. Baik, naktafi bihada. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah azza wajalla ya, menerima. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Qiyam, siyam, tilawat Al-Quran. Semoga Allah azza wajalla menerima semua amalan ibadah soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini ya, sehingga itu bukan menjadi amalan yang sia-sia, tetapi amalan yang Allah terima, ya Allah lipat gandakan dan Allah balas kita ya dari amalan-amalan tersebut. Nah, ingat di sini dalam melakukan amalan itu harus ada iman dan ada ihtisab. Sebagaimana yang Nabi SAW katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan secara iman, dia meyakini ini adalah syariat yang datang dari Allah. Dia meyakini dengan seyakin-yakinnya ini adalah yang terbaik bagi para hambanya. Dia meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa ini adalah aturan yang Allah atur, yang Allah azza wa tetapkan bagi kita, wajib bagi kita. Ihtisab itu mengharap pahala di balik semua itu. Jadi puasanya seseorang, ibadah seseorang itu tidak boleh berjalan mengikuti air mengalir begitu saja, tidak. Harus ada ihtisab, perasaan, permintaan di dalam diri dia untuk mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla, sehingga itu dinilai ibadah oleh Allah. Ya, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menjalankan taqarrub kepadanya di bulan Ramadan, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Ini Masya Allah adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat ini, walaupun usianya pendek-pendek, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya ratusan tahun ya. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan kelebihan umat ini dengan malam Lailatul Qadar, sehingga sangat merugi seorang muslim ketika di dalam dirinya ya dia mendapati kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, lipat gandakan pahalanya, tetapi ya dia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Kalau kita lihat, kita bandingkan manusia itu, kalau ditanya kamu punya uang berapa, 1 juta, mau gak saya lipat gandakan 100 kali lipat? Tentu manusia akan antri, berbondong-bondong, rebutan, sikut menyikut, bahkan akan saling bunuh-membunuh untuk mendapatkan kesempatan itu. Tapi ini Allah Azza wa Jalla berikan kesempatan kepada kita semua jamaah untuk dilipat gandakan amalan kita, ibadah kita. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Khairum min alfi syahr.
Sungguh ya sangat merugi orang yang kemudian melewati bulan Ramadan ini tanpa tilawatul Quran, tanpa membaca Al-Quran, ya, tanpa mentadabburi Al-Quran, tanpa mengamalkan Al-Quran, tanpa banyak melakukan amalan-amalan nafilah dari sholat, ya, dengan berzikir, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, bersedekah. Ya, Nabi SAW itu disifati oleh Abdullah bin Abbas, kana ajwadun nas. Nabi itu manusia yang paling dermawan. Sahabat minta apapun pasti dikasih sama Rasulullah. Rasul itu orang yang paling dermawan. Jadi kalau kita mau bandingkan, Nabi Muhammad itu dari kalangan orang Arab ya. Orang Arab itu terkenal dengan karomnya, dengan kedermawanannya. Orang Arab saja aslinya itu dermawan. Nah, Nabi itu disifati sebagai apa? Ajwadun nas, orang yang paling dermawan di antara orang-orang yang dermawan nih di kalangan Arab. Dan puncak tertinggi dermawannya Nabi Muhammad SAW adalah pada bulan Ramadan. Puncak tertinggi kedermawanan Nabi Muhammad SAW yang aslinya adalah orang yang paling dermawan di antara orang-orang yang dermawan. Luar biasa ini. Adalah ketika di bulan Ramadan. Nabi SAW ya, sangat cepat di dalam mengeluarkan kebaikan, sangat dermawan sekali dalam mengeluarkan hartanya di bulan Ramadan, lebih cepat dibandingkan dengan angin yang berhembus. Ya. Ini mengingatkan kepada kita, ya, jangan pernah meremehkan amalan-amalan ibadah yang ada di dalam agama ini. Memang tauhid itu nomor satu, kita harus jaga tauhid. Tapi jangan sampai kita meremehkan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang pada hakikatnya itu akan menguatkan tauhid kita kepada Allah. Ibadah-ibadah yang pada hakikatnya itu akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga ya meridhoi kita untuk masuk ke dalam surganya dan dilindungi dari nerakanya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum. Naam, tafadhal. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair Ustaz wa barakallahu fikum atas ilmu yang disampaikan. Apabila ada pertanyaan dari jemaah sekalian, silakan melalui chat atau mungkin bisa dilanjut aja tanya langsung. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz mengenai tadi mengenai di salah satu bukti bahwa adanya iman, adanya Allah itu adalah dikabulkannya doa ya Ustaz. Artinya di sini kalau tadi disebutkan mendengar dan mengabulkan doa orang-orang yang dikabulkan doanya, ditolong orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan, itu bukti adanya Allah. Artinya ini bagi kita di samping sifatnya, nama dan sifat Allah itu adalah mujib, maha mengabulkan doa. Artinya kita yakin, kalau kita tidak meyakinin doa, ini kan doa ini berarti dikabulkan doa ini bagi siapa saja ya Ustadz. Artinya semua kita meminta hanya kepada Allah. Pada saat kita memohon kepada Allah dikabulkan, kita meyakinin ya Allah, alhamdulillah engkau mengabulkan doa. Itu benar keyakinan karena itu adalah bagian dari iman. Begitu Kak Ustadz penjelasannya? Afwan tadi agak terputus. Bisa tolong diulangi lagi Bu Mai? Ya, baik. Maksudnya gini Ustaz, saya ingin menguatkan hati ini bahwa karena tadi bukti adanya Allah adalah dikabulkannya doa gitulah. Artinya bagi kita semua yang ingin beriman kepada Allah, yakinlah bahwa doa itu kalau pada saat dikabulkan itu adalah itu menunjukkan keimanan kita bahwa dikabulkan gitu loh Ustaz. Nah, benar ya. Itu bagian dari iman. Artinya kita di sini meyakinin memang doa kita terlepas dari kita ini pantas tidak pantasnya dikabulkan doa, tapi memang ini keimanan karena kita diperintahkan untuk beriman gitu. Begitu Kak Ustadz memahaminya. Bahasanya pada saat kita meragukan atau kita tidak meyakinin bahwa doa kita tadi saya berdoa itu karena doa saya kayak dikabulkan atau bagaimana? Ini bagaimana Ustadz penjelasannya agar tidak termasuk adab berdoa, artinya takutnya kita itu jatuh kepada merasa gitu loh. Atau memang adab kita sebagai hamba meyakinin bahwa perintah untuk berdoa pada saat memang kita permintaan kita dikabulkan Allah, kita yakin alhamdulillah dikabulkan nih doa saya. Begitu Kak Ustadz meresponnya gitu loh.
Iya, jadi dalam bab doa itu diantara adabnya adalah kita tidak boleh ragu, ya, kita tidak boleh ragu bahwasanya Allah Azza wa Jalla, dan kita pesimis, Allah tidak mungkin lah kemudian Allah mengabulkan doa saya, tidak mungkin Allah mengijabahi doa saya, ya. Nah, dalam bab doa ini seorang muslim dianjurkan untuk tetap optimis, ya, optimis bahwasanya doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga sifat optimis itulah sikap optimis yang akan membangun jiwanya, keimanannya untuk tetap berada dalam keistiqomahan dalam takarrub kepada Allah. Bukan dengan kemudian pesimis, ya. Dia tetap meyakini bahwasanya dengan keimanan saya ini, dengan amalan saya ini, saya berharap. Itulah roja nanti masuknya kan. Dia berharap. Saya berharap Allah pasti akan menjawab, akan mengijabahi doa saya ini. Dan dia meyakini kalaupun tidak diijabahi oleh Allah di dunia, pasti akan Allah tabung doa saya ini sebagai pahala yang akan Allah lipat gandakan kelak di akhirat. Kenapa? Karena tidak setiap apa yang saya inginkan itu baik bagi saya. Allah Maha mengetahui, Allah lebih mengetahui mana yang lebih baik bagi saya di dunia ini, mana yang lebih besar maslahatnya, apa yang saya inginkan atau apa yang Allah inginkan. Dan apa yang Allah inginkan itu tentu lebih bermaslahat bagi kehidupan saya. Sehingga itulah yang seharusnya menjadi prinsip bagi seorang muslim di dalam berdoa, ya. Dia harus yakin, dia harus beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia harus optimis kepada Allah, ya, dalam harapan dikabulkannya doa, ya. Maka dalam Quran banyak sekali, ya. Wala tai'asu min rahmatillah, wala tai'as min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Wallahu taala alam. Syukran Bu Meti, jazakillahu khairan. Alhamdulillah, berarti yang tadi saya bahasanya gini Ustadz, saya tambahan sedikit penjelasannya agar semakin yakin saya bahwa gini loh, saya tadi misalnya gini, ternyata salah satu beriman meyakinin itu tuh adalah dengan dikabulkan doa itu tuh iman gitu loh Ustadz, begitu kan? Maksudnya yakin artinya dengan dikabulkannya, jadi tidak dilihat siapa saja gitu loh. Artinya pada saat kita meyakini doa dikabulkan, artinya kan nanti pengabulan itu Ustadz bisa terserah Allah, misalnya bisa diganti dengan yang lebih baik. Artinya kita yakin dikabulkan gitu ya Ustadz. Iya, jadi di antara tanda keimanan itu ketika doa itu dijabah oleh Allah. Benar. Alhamdulillah. Orang-orang kafir ketika meminta kepada Allah itu tidak ada jaminannya. Jadi bisa jadi memang kita tidak bisa memastikan ya apakah Allah mengijabahi mereka, tapi ya Allah Azza wa Jalla itu maha mentakdirkan. Bisa jadi memang aslinya Allah ingin mentakdirkan itu walaupun mereka tidak minta. Ya, orang kafir itu ketika mereka misalnya meminta harta, Allah memang memberikan itu sebagai istidrak kepada mereka, diberikan harta, diberikan mobil, diberikan rumah, diberikan fasilitas yang terbaik di dunia. Bisa jadi mereka tidak minta atau mereka minta, tapi Allah sudah takdirkan itu. Jadi kalau seorang muslim menyikapinya, dia meyakini bahwasanya ya ketika dia diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla itu merupakan dalil. Yang pertama Allah itu ada, yang kedua dia semakin yakin dengan apa yang dia berada di atasnya itu keimanan. Seperti itu. Nah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Baik, amin, jazakallahu khairan. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Jazakallah khair Ibu Meti atas pertanyaannya. Insyaallah. Ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di halaman 150 tadi kemudian disimpulkan oleh Ustadz bahwa orang-orang kafir Quraisy itu berpaling. Yang saya tanyakan adalah arti berpaling yang disebutkan tadi dalam konteks ini itu yang berarti orang Quraisy itu tidak membenarkan ya. Artinya mereka tuh berpaling, yang dimaksud berpaling itu maksudnya tidak membenarkan ya. Itu pertanyaannya. Itu aja. Ya, orang Quraisy itu tidak membenarkan ya Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya Allah. Mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan ini dan itu. Seharusnya perintahnya Allah
itu mereka taati. Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Muhammad ya sebagai utusan yang wajib diikuti oleh seluruh manusia. Nah, orang kafir Quraisy itu membangkang atas perintahnya Allah ini. Ya, walaupun mereka meyakini yang menciptakan semua ini, yang mengatur semua ini, menguasai semuanya adalah Allah. Jadi pembangkangan mereka kepada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk ketidaktaatan mereka kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Makanya Allah Azza wa Jalla dalam berbagai khitab ya, dalam berbagai ayatnya itu banyak sekali Allah wa Rasul, Allah wa Rasul, Allah wa Rasul. Jadi digabungkan antara lafaz Allah dengan Rasulnya. Kenapa? Karena Nabi SAW itu tidak pernah memerintahkan kecuali sesuatu yang Allah perintahkan. Nabi SAW itu tidak pernah melarang kecuali sesuatu yang Allah Azza wa Jalla larang. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak mengatakan sesuatu dengan hawa nafsunya. Sesungguhnya apa yang Nabi katakan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, bentuk pengingkaran orang-orang kafir Quraisy adalah dengan tidak mau tunduk dan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Barakallahu fikum. Oh ya, jadi berpaling itu tidak tunduk, artinya berpaling di sini adalah tidak tunduk kepada Rasulullah ya. Nah, iya. Oh ya. Karena ya Ustaz, paham sudah. Rasulullah itu adalah perintahnya Allah. Nah. Ya. Ya, jazakallah khair Ustaz. Amin. Barakallahu. Insyaallah, apakah ada satu pertanyaan terakhir mungkin ya kali Ustaz ya, masih bisa ya terakhir ya. Amin insyaallah. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, pertanyaan yang terakhir. Tafadhol. Ya, Toib, kalau tidak ada, kita akhiri majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu.